umat Tuhan terkasih di rumah atau dimanapun saudara berada, Shalom, selamat pagi. Mari kita ambil waktu bersaat teduh bersejenak. Di Minggu Paskah ketiga ini, kita diajak kembali untuk menghayati kebangkitannya. Ya, kebangkitannya sungguh nyata. Dan melalui kebangkitannya, kita pun turut dibangkitkan untuk berkarya. Sehingga melalui karya-karya penyelamatan Allah, kepada dunia boleh semakin nyata. Mari kita hidupi kebangkitannya dengan berdiri dan muji namanya dari Kidung Jemaat 191 ayat pertama dan kedua, hari Minggu, hari kebangkitannya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara. Dan kepada saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 11. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Inilah hari Minggu. Percaya bergerak
marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Segenap umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama meneliti diri kita masing-masing. Bersama-sama kita mawas diri. Apa saja yang sudah kita lakukan di hari-hari yang lalu? Sudahkah tindak dan laku kita menunjukkan dan mewujudkan kasih seperti yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya dari Injil Lukas 10 ayat yang ke-27 sampai dengan 28 yang demikian. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Umat terkasih, kita sadar, ternyata kita masih belum bisa melakukan perintah Tuhan tersebut. Oleh karena itu, mari kita sesali dosa kita. Umat, kami persilahkan doa secara pribadi. Ampuni dosa kami ya Bapa. Amin. Mari kita bersama melambungkan kidung penyesalan dari kidung jemaat 27, bait pertama dan ketiga, meski tak layak diriku. Manakala kita sungguh-sungguh merendahkan hati dan menyesali segala dosa kita, Tuhan akan mencurahkan anugerah-Nya kepada kita, seperti ada tertulis. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan ke-23. Syukur kepada Allah. Marilah kita sambut berita anugerah tersebut dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 265. Kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat Tuhan terkasih, di rumah atau dimanapun saudara berada, sebelum bersama-sama kita mendengarkan sapaan firman Tuhan, marilah kita naikkan doa-doa syafaat kita, sekaligus mohon pimpinan Roh Kudus untuk menerima firman-Nya. Bapa kami yang bertahta di dalam surga, perkenankanlah kami menghampiri tahta-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati kami. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami di hari-hari kami yang lalu. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan pagi yang cerah ini, secara khusus kami mendoakan pemerintah di negeri kami tercinta, dari Bapak Presiden sampai ke jajaran yang paling rendah. Kami menyadari pergumulan bangsa kami cukup berat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda bangsa kami. Kiranya Engkau menyertai segala daya dan upaya pemerintah kami di dalam menanggulanginya. Kebijakan apapun yang sudah diambil, biarlah selalu seturut dengan kehendak-Mu.
kepada para penderita, baik pasien positif, PDP, ODP, ataupun OTG. Kiranya Engkau sertai agar senantiasa berharap bahwa Engkaulah sumber pengharapan dan pertolongan. Demikian pula para tenaga medis, dokter, perawat, Engkau juga menyertai, membimbing, dan selalu memberi kekuatan dan keteguhan hati di dalam menjalankan tugas panggilannya. Dan kepada segenap bangsa kami, terkhusus masyarakat kota kami tercinta Salatiga, berilah selalu penyertaan-Mu, agar bisa selalu patuh kepada apa yang sudah dianjurkan pemerintah sebagai wakil-Mu di tengah-tengah kami. Mampukanlah kami semua senantiasa berharap penuh dengan penyertaan-Mu. Bapa yang Maha Murah, pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk segenap umat-Mu di GKJ Karangalit. Kiranya di situasi sulit dan penuh ketidakpastian ini, mampukan kami tetap bergantung penuh pada penyertaan-Mu. Kepada anak-anak yang harus berkegiatan belajar di rumah, Engkau pun menyertai sehingga anak-anak kami tetap bisa belajar dengan baik. Kami juga berdoa kepada siapapun warga gereja kami yang terdampak pandemi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Engkau campur tangan di dalam segala aktivitas kehidupannya. Ada yang harus kehilangan pekerjaan, aktivitas usaha lesu, dan lain sebagainya. Engkau mengetahuinya. Kiranya di situasi seperti ini pun kami tetap berpegang teguh dan berpengharapan penuh bahwa rancangan-Mu melebihi akal budi kami. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa untuk keberlangsungan kegiatan gerejawi kami, GKJ Karangalit. Meski ibadah masih kami lakukan dengan cara ibadah di rumah, namun itu semua tidak mengurangi akan rasa kebersamaan dan rasa persekutuan di antara kami. Bapa, sebentar lagi kami semua akan menerima kebenaran akan firman-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta Hananto Kusumo yang akan menyampaikan. Biarkan Roh Kudus berkarya sehingga kami semua bisa menerima firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Bapa yang Maha Kasih, hari, bulan, tahun yang akan kami hadapi seraya semakin berat, namun mampukan setiap kami untuk melaluinya bersama-Mu. Kami percaya penuh bahwa Engkau Bapa yang tidak pernah berubah dulu, kini, dan yang akan datang. Inilah seru dan permohonan doa kami. Inilah gumul dan juang kami. Kabulkanlah doa kami. Bila di dalam kami bersyafaat terselip dosa, kiranya Engkau mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit, doa ini kami panjatkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita bersama-sama mendengarkan pelayanan sabda, dan pembacaan firman Tuhan diambilkan dari Injil Lukas 24, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ke-35. Lukas 24, ayat 13 sampai dengan 35. Yang demikian isinya. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka,
lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat satu
cuplikan klip kecil dari seorang teman saya yang bermaksud untuk memberikan penghiburan. Tapi ada makna yang sangat menarik dari klip ini, rekaman video ini. Silahkan lihat. Semua ingin masuk surga, tetapi tak seorang pun ingin mati. Heran saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang ingin masuk surga, tetapi semua orang tak ingin mati. Heran saya. Ya memang, sebenarnya semua orang ingin untuk menikmati kemuliaan Allah. Ingin menikmati kemuliaan di dalam surga. Caranya bagaimana? Saya tidak membahas masalah matinya, karena bisa saja ada cara lain selain mati, yaitu Tuhan yang menjemput kita. Tapi kalau Tuhan menjemput kita, jangan kita bayangkan bahwa Tuhan akan datang tiba-tiba tanpa suatu tanda apapun. Karena jelas bahwa firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan datang, akan datang terlebih dahulu aniaya. Nah, kita akan melihat cara memasuki kemuliaan Allah. Tokoh Alkitab siapa yang kira-kira hidupnya itu mulia? Siapa tokoh Alkitab yang Anda bisa sebutkan sebagai memiliki kehidupan yang mulia? Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Esther, Daud, Daniel, atau Ayub? Semua. Mereka mengalami penderitaan terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik. Ingatlah bahwa peristiwa-peristiwanya itu semua mereka hidup sebagai hamba atau budak, difitnah, dipenjara, terancam, bahkan Daniel dimasukkan ke dalam lubang yang ada singa-singa yang buas. Namun ternyata penderitaan itu merupakan jalan mencapai kemuliaan. Nah, Abraham itu harus kehilangan tanah tumpah darahnya dan sanak saudara keluarganya ketika meninggalkan tanah Ur. Namun itu adalah jalan untuk mendapatkan tanah perjanjian dan berkat yang melimpah ke keturunannya. Ishak harus berjerih payah menabur di tanah yang asing, namun malah memperoleh hasil yang berlimpah-limpah, disebutkan 100 kali lipat. Yakub harus hidup bekerja belasan tahun sebagai budak, yaitu budak Laban mertuanya. Namun justru karena itu ia mendapatkan ternak yang melimpah-limpah. Yusuf menjadi budak, naik pangkat, lalu ditahan sebagai narapidana. Namun justru itu yang membuatnya bisa bertemu dengan Raja Mesir dan akhirnya menjadi raja muda di Mesir. Esther harus hidup dalam pembuangan di Babel dan menjalankan tugas yang mengancam jiwanya. Namun justru karena itu ia menjadi ratu dan dimuliakan. Daud menjadi buron berkali-kali dan sepanjang waktu hidupnya di ujung maut. Namun ia akhirnya menjadi raja yang paling termasyhur. Demikian pula Daniel harus terbuang ke Babel, sempat menjadi staf khusus raja. Namun kemuliaan itu hilang, ia kemudian dijebak dan dimasukkan ke lubang berisi singa ganas oleh Raja Darius. Namun karena ternyata Allah membelanya, maka Darius memuliakan dia menjadi penasehat raja. Juga Ayub seorang yang agaknya bukan bangsa Yahudi. Dia tinggal di tanah Uz, dekat daerah Arab.
Dia mengalami puncak kemuliaan dan kejayaan justru setelah ia kehilangan segala sesuatu. Dengan dia kehilangan segala sesuatu, ia mengatakan, ia melihat Allah sendiri. Lalu mungkin masih ada yang menanyakan tentang Salomo. Bukankah Salomo di masa kecilnya tidak pernah mengalami penderitaan? Namun jangan lupa, kemuliaan Salomo sifatnya tidak kekal. Ia disindir oleh kitab Pengkhotbah, yaitu tentang masa tuanya, bahkan disindir oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 6, bahwa dia tidak memiliki kemegahan apapun. Kerajaan yang dipimpinnya pecah menjadi 2 kerajaan. Jadi setiap orang, sekali lagi, yang mau menerima kemuliaan yang sejati, mesti menapaki jalannya, rutenya, yakni jalan penderitaan atau jalan salib. Syukur kepada Allah, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menguatkan kita. Nah, sementara itu, kita hari ini melihat 2 orang murid Yesus yang menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Yesus sempat menegur 2 orang muridnya itu dengan cukup pedas. Mereka dikatakan lamban hati, karena tidak mendengarkan yang dikatakan para nabi. Perhatikan ayat 24 dan 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Kenapa dikatakan lamban hati? Karena hati mereka tidak cepat menangkap firman Tuhan yang mestinya perlu segera mereka terima, bahkan mereka tanggapi. Mereka lebih terperangkap oleh kebiasaan lama, yakni seorang Mesias itu harus datang tiba-tiba dalam kemuliaan. Bukan dimulai dengan merendahkan diri dan melayani, oh tidak. Sehingga ketika mereka menemui kenyataan bahwa panutan mereka itu harus menderita bahkan mati, mereka tidak kunjung mengerti bahwa itulah jalan bagi Yesus untuk menerima kemuliaan Allah Bapa sebagai Mesias Anak Allah. Ingat, setelah Yesus bangkit, barulah Yesus mengatakan, "Kepadaku diberikan kuasa di sorga dan di bumi." Sebelum itu tidak, iblis yang mengatakan itu. Tapi setelah ia bangkit, itu setelah ia mati, baru ia bisa mengatakan itu. Padahal itu sudah dinubuatkan oleh para nabi dan sudah dikatakan oleh Yesus sendiri bahwa Yesus harus menderita, disalibkan, mati, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Coba pikir, ketika Yesus yang mereka harapkan menjadi Mesias, Ratu Adil Israel itu mati, mereka tidak kunjung mengerti kenapa Yesus bisa mati. Sebaliknya ketika Yesus telah bangkit, mereka tidak kunjung mengerti kenapa Yesus bisa hidup. Karepe piye gitu ya. Bukankah ini lamban hati? Bukankah ini tidak berjalan bersama dengan Tuhan? Saya memberikan contoh perbandingan demikian. Ada seorang petinju kelas berat di masa lampau yang hanya bertanding beberapa menit dapat meraih puluhan juta dolar. Ya, itulah Mike Tyson. Ia dapat memukul KO lawannya bahkan dalam 1 ronde. Orang dapat mengatakan, kok enak ya, cuma bertinju beberapa menit bisa dapat jutaan dolar. Orang tidak ingat atau tidak sadar bahwa untuk bisa demikian itu butuh berapa tahun ia harus terus berlatih dan ditinju oleh sparring partnernya. Orang hanya melihat enaknya saja, tidak melihat perjuangan dan penderitaan sebelumnya.
Lalu setelah itu ketika Mike Tyson selalu dikalahkan oleh Holyfield, orang tercengang dan seakan susah percaya bahwa ia dapat selalu kalah dengan orang yang lebih tua dan seakan lebih lamban. Ya, dan Mike Tyson mengalami akhir hidupnya dengan masa yang kelabu. Tentu dua orang di Emmaus ini tidak sedang membicarakan Mike Tyson. Mereka sedang membicarakan Yesus. Namun kalau untuk menjadi juara tinju saja, sekali lagi untuk menjadi juara tinju saja, itu kemuliaannya membutuhkan penderitaan, apalagi untuk menjadi Mesias, anak Allah, Raja semesta alam. Ini sebuah fakta yang mereka saksikan sendiri. Mereka mendengar bahwa orang-orang mengatakan ia telah bangkit. Tetapi mereka lamban untuk percaya karena hatinya masih terikat dan terpikat dengan peristiwa saat itu dan pemahaman mereka sendiri. Bukan terikat dan terpikat pada nubuat para nabi atau pada firman Tuhan yang hidup. Karena itu, Yesus perlu mengingatkan mereka semua akan apa yang Tuhan telah katakan. Sampai ketika mereka makan roti pemberian Yesus, maka kehadiran Yesus masuk dalam diri mereka dan tertanam dalam hati mereka. Barulah mereka mengerti akan kebenaran nubuat-nubuat dan segala sabda Tuhan. Ketika mereka menerima firman Tuhan, hati mereka berkobar-kobar. Ketika mereka menerima Yesus Kristus, hati mereka disadarkan. Yesus yang telah mati, namun juga telah bangkit, itu menjadi bangkit di dalam diri dan iman mereka. Dan mereka berdua menjadi satu-satunya murid, atau mungkin dua-duanya murid, yang menjadi saksi, yang menghasilkan karya kesaksian utama kebangkitan Yesus, yang belum pernah disebutkan sebelumnya dalam Injil. Ya, kalau Maria Magdalena, kemudian Petrus, kan itu memang sudah pernah dikenal di sebelumnya. Nah, peristiwa kebangkitan mereka untuk berjumpa dengan Yesus ini telah menjadi tonggak penting peringatan Yesus agar kita jangan menjadi lamban hati dalam merespon nubuat-nubuat dan firman Tuhan. Saudara, perubahan saat ini telah dan sedang berjalan lebih cepat daripada yang kita dulu pikirkan. Penyataan penderitaan sekaligus pertolongan dan kebesaran Tuhan akan dinyatakan dalam waktu tak lama lagi. Tanda-tanda Tuhan sudah sangat cukup tersebar di Alkitab. Saudara bisa melihat khususnya selain di Injil juga di kitab Wahyu, bahwa apa yang sudah dikatakan dari mulai blood moon, bulan darah, kemudian gempa bumi di mana-mana, wabah penyakit, aniaya, dan sebagainya, itu memang harus terjadi sebelum semuanya diakhiri. Tuhan memang memproses umatnya agar umatnya siap untuk berkarya, siap untuk mengalami kemuliaan. Kesiapan itu tidak bisa tidak kalau ada sesuatu yang telah mereka korbankan, mereka abdikan, mereka karyakan. Oleh karena Tuhan yang menolong mereka. Maka ke depan ini, mari kita buka hati, miliki hati yang cepat tanggap, bukan lamban hati. Hati seorang murid, seorang pengikut Yesus yang sejati. Engkau dan saya akan dapat menghasilkan karya yang besar. Karena Tuhan yang akan menyatakan kebangkitannya dalam hidup kita. Amin. Kita masuk dalam saat
Teduh. Mari kita berdoa. Allah yang hidup, Bapa di surga, Bapa yang kekal yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Tuhan penyelamat kami. Kami bersyukur Tuhan, bahwa bukan saja Engkau telah mati untuk kami, telah bangkit untuk kami, tapi telah berkenan untuk hadir menyertai kami. Dan semangat kebangkitan-Mu Tuhan, menjadikan semangat kami bangkit, apapun keadaan kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau lebih besar daripada segala masalah yang kami hadapi. Dan kami sungguh percaya, bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi pembangkit semangat bagi orang-orang lain yang merasa kecil hati, merasa susah hati, dan merasa putus asa. Kami telah mengenal kebenaran-Mu Tuhan, dan kami percaya akan segala jalan-jalan-Mu. Jalan-jalan-Mu tidak salah. Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangan-Mu, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu dan kami percaya, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Tuhan dan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama menguapkan rasa syukur kita dalam wujud persembahan. Persembahan kita dasari firman-Nya yang demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebijakannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar naskarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan, kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar naskarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya, di pelataran Tuhan, di tengah-tengah-Mu, ya Yerusalem. Haleluya. Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Persembahan kita dimasukkan dalam amplop dan dikumpulkan kepada ketua wilayah masing-masing. Kita aturkan persembahan sambil memuji namanya dari KPJ 173 ayat 1 dan 3.
Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur bila persembahan Minggu pagi yang indah ini Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk mengucap syukur. Persembahan syukur yang sudah kami persiapkan ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, ataupun persembahan mingguan lainnya. Kami sadar jumlahnya tidak pernah sepadan dengan berkat-berkat-Mu yang tercurah kepada kami setiap harinya. Namun demikian kami percaya Engkau akan menerimanya sehingga penyembahan yang terkumpul nantinya bisa menjadi sarana penyebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Kepada segenap majelis yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini, kiranya Engkau beri roh takut akan Tuhan, hingga persembahan ini sungguh-sungguh boleh menjadi sarana kehidupan pelayanan umat-Mu di GKJ Karangalit ini. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih pula atas firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Kiranya firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan terlebih kepada itu boleh menjadi suruh dari dalam kami menapak hari-hari kami ke depan. Demikian Bapa, doa syukur kami, dan kami akan menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid pada waktu itu. Kraton Patuko rawuh karsa patuko klampa ing bumi kadya ane swarga. Ing dinten sapunika sununga cekap rejeki kula kaapuntenna kadya kula ugi ngapunteni tiyang kalepatan sampun nandhaken kula dhateng panggoda kalepasna kula saking piyawanca Mustika kagungan kraton lan wisesa kamulyana ngantos rami-raminya. Tuhan di muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap berdiri, tangan kanan di dada kiri. Yang demikian, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Allah. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Mari kita tutup dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi atau KPJ 395 bait pertama dan kedua, Sawetara aku noleh. Terus